panjang lebar yang saya sampaikan. Saya senang sekali, bahkan saya bangga dengan acara hari ini. Karena seperti yang tadi sampaikan Pak Syamsul, sekarang udah terbuka semua. Nggak ada yang membuat kita insya Allah ya gerugi, ini benar enggak, jadi enggak visa, apalagi visa fuada. Ya mungkin banyak dari jamaah yang Sebagai salah satu negara muslim terbesar di dunia, Indonesia menjadi salah satu negara yang mengirimkan jemaah hajinya yang terbanyak. Sebagai bagian dari rukun Islam di kepercayaan masyarakat muslim, ibadah haji menjadi salah satu impian dalam rangka menyempurnakan diri sebagai seorang muslim. Haji adalah ibadah yang wajib dilaksanakan bagi umat Islam yang mampu secara finansial maupun fisik. Namun, kemampuan finansial semata tidak menjamin seseorang bisa menunaikan ibadah haji secara mudah. Bisa dipahami, jadwal antri masyarakat tanah air untuk ibadah haji secara reguler cukup panjang, bisa bertahun-tahun hingga puluhan tahun. Dalam pelaksanaannya antrian haji dapat menunggu sampai 30 tahun lamanya dan yang paling cepat secara reguler bisa memakan waktu hingga 15 tahun lamanya. Di tengah harapan memotong antrian ibadah haji yang cukup panjang, ada penawaran haji furoda. Namun dalam realisasinya, sistem ini digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam pelaksanaan, hingga tidak sedikit dengan sistem ini yang gagal ibadah haji bahkan harus kehilangan dananya, walaupun tidak dipungkiri banyak juga yang berhasil dengan haji furoda melalui jalur dan visa khusus. Carut-marut pelaksanaan haji furoda, pemerintah Arab Saudi sebagai penyelenggara haji terus melakukan upaya perbaikan dalam penerapan kebijakan ibadah haji tanpa antri. Di tahun 2024 ini, ibadah haji dikabarkan mengusung sistem atau konsep baru, yakni dengan cara B2B dan B2C. Adanya sistem baru ini, Matahir El Hadara International dan Association of the Indonesian Tour and Travel Agencies, ASITA, dengan para pengelola travel haji dan umrah di tanah air, seperti Al Baraka Takaful, SNA Universal, Pati Hindo Permai, berkolaborasi memfasilitasi masyarakat muslim tanah air yang ingin melakukan ibadah haji secara khusus. Seperti yang disampaikan oleh Ketua ASITA Dr. Nunung Rusniati, menyambut gembira dengan kerjasama yang dilakukan ini, pihaknya melihat ASITA sebagai asosiasi merupakan terobosan baru dalam pengelolaan travel, yang mana selama ini ASITA hanya mengelola travel dalam bidang pariwisata. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini sangat bangga karena saya sebagai Ketua Umum ASITA, Association of the Indonesia Tour and Travel Agency, yang membersnya itu kurang lebih dari 7.000 travel agent, dan kemudian dari 36 provinsi itu ada Ketua DPD-nya, dan kalau yang besar kayak Jawa Barat dan yang lain-lain itu ada Dewan Pimpinan Cabangnya, jadi lebih dari 55 cabang. Jadi kita sendiri pengurusnya sudah hampir 1.000. Saya sangat bersyukur karena hari ini kita betul-betul bagaimana untuk bisa saya sebagai Ketua Umum memberikan bisnis-bisnis baru. Seperti yang kita ketahui, kita harus mempunyai izin umroh khususnya dan haji untuk travel yang ingin melaksanakan atau ingin berbisnis untuk travel dan haji ini. Dan bisa kita ketahui dari 7.000 itu yang di Kementerian Agama baru 2.000 travel agent, sehingga yang 5.000 itu intinya ingin bekerja sama khususnya kepada saya dan juga yang ahli-ahlinya tadi Ketua DPD Jatim Jawa Timur itu Pak Samsul itu sudah sangat berpengalaman dan juga betul-betul bisnisnya concern di situ. Jadi saya sebagai Ketua Umum hanya menjembatani bagaimana bagusnya dan baiknya
ini bisnis baru, dan bisnis baru untuk Asita yang biasanya juga tidak pernah melaksanakan atau membuat bisnis untuk umroh dan haji. Karena ini habis COVID, saya harus berinisiatif, harus mempunyai kreatif, karena waktu pada zaman COVID tentunya travel ini betul-betul sangat yang terpuruk. Sehingga saya sebagai ketua umum lagi-lagi bagaimana sehingga sesudah COVID ini ada bisnis-bisnis yang halal dan betul-betul dipegang oleh yang sangat profesional. Tadi kita sudah berdiskusi dengan syekh-syekh yang langsung dari Saudi, dan kemudian juga Syekh Muhammad Zabir, kita tahu ustadz yang terkenal, makanya saya datangkan dan saya betul-betul harus belajar dari yang sudah benar-benar expert. Dan seluruh anggota Asita juga mendukung kegiatan ini dan ingin juga berpartisipasi. Dan yang sangat penting juga, karena kita tidak bisa pungkiri, karena ini bisnisnya juga bagus, banyak juga yang salah menggunakannya, misalnya akhirnya terlantar atau dia akhirnya cheating dalam arti membohongi. Di sini saya berusaha seluruh anggota Asita dan teman-teman yang lain yang tadi alhamdulillah ada beberapa karena kegiatan ini sehingga bermakna menjadi anggota Asita, karena kita selalu membimbing dari mulai yang basic sampai yang terakhir, sehingga karena saya juga tanggung jawab, karena saya sebagai selain ketua umum juga saya dosen, bagaimana selain anggota saya, kaum milenial, wanita-wanita muda, seluruh supaya juga mulai belajar berbisnis. Mudah-mudahan ini betul-betul menjadikan acara ini sesuatu yang baru untuk yang belum bisa ada izin umroh dan haji, dan mudah-mudahan ini betul-betul bisa dilakukan dengan amanah dari Rasulullah, dan ini bisa lancar sampai mulai dari pergi yang tadi, mulai dari airport sampai kembali lagi. Sementara itu, pimpinan Al-Barakat Takaful Syekh Yasser Ismail Nusser yang diketahui sebagai pihak penghubung dari perusahaan Mataher El Hadara Internasional yang ditunjuk pemerintah Arab Saudi untuk pengelolaan haji tersebut, menyampaikan rasa syukurnya atas kerjasama yang dilakukan, dengan harapan semua akan lancar dalam realisasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dalam acara hari ini sama Asita, sama kantor yang di Arab Saudi, Mazahir Al-Hadara, alhamdulillah udah bikin perjanjian visa untuk B2C sama visa haji khusus. Insyaallah aman lengkap ikut kantor Asita di Indonesia. Semua yang mau daftaran silakan daftaran sama kantor yang ada alamatnya ke spanduk kita, dia ada nomor telepon. Insyaallah bisa semua naik haji aman insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang sama, Syekh Muhammad Jaber sebagai ulama yang menjadi ikon ibadah haji di tanah air menyampaikan, program yang disepakati oleh Asita merupakan program yang aman dengan tata aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, kami berada dalam acara yang sangat penting, khususnya bagi jamaah haji yang mau haji tapi nggak bisa nunggu lama. Kita bekerja sama Asita, ya, sosialisasi haji tanpa antri tapi yang resmi, yang aman, yang sesuai aturan insyaallah, baik di Indonesia maupun di Arab Saudi, dan dengan cara yang aman, karena banyak jamaah yang mau haji tapi takut ditipu, ya, takut nggak jadi. Alhamdulillah kami mengadakan program yang insyaallah berangkat haji tanpa antri, yang aman, yang resmi. Semoga ya Rabb apa yang kita kerjakan melayani jamaah haji diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perwakilan Mataher El Hadara Internasional Syekh Hamzah yang datang langsung ke Indonesia mengatakan, untuk visa B2C dan haji khusus diharapkan akan berjalan dengan lancar, tidak ada halangan. تأشيرات B2C و B2B إن شاء الله بالتعاون مع شركة مظاهر الحضارة وشركة أسيتا بحول الله.
Alhamdulillah wassalatu wassalamualaikum. Itu Suryur Hamzah dari kantor Mazahir Hadara di Makkah yang udah berjanjian sama kantor Asita di Indonesia untuk visa B2C itu sama visa haji khusus. Insyaallah tahun ini ramai haji, insyaallah orang semua naik haji. Murah, insyaallah aman, insyaallah lengkap semua visa. Ya, jazakumullah. Pelaku usaha yang menggeluti bisnis travel haji dan umrah selama 32 tahun, Haji Samsul Arifin dari Persada Indonesia, juga menyambut baik dengan adanya kerjasama ini. Dirinya yang juga Ketua DPD Asita Jawa Timur, beralasan, furoda yang sebelumnya pemberian dari pemerintah Arab Saudi kepada para amir-amiro pemainnya sangat banyak, dan cenderung di akhir-akhir pendaftaran haji dilakukan. Dengan dirubah pola dengan B2C, maka bulan Ramadan tahun ini insya Allah akan jelas realisasinya. Ini bagus. Kenapa? Kalau furoda sebelumnya ini pemberian pemerintah Saudi kepada para amir dan amiro atau keluarga kerajaan. Dan ini luar biasa, pemainnya di lapangan lebih banyak. Sehingga banyak ketipu-ketipu mengatakan saya punya visa, saya punya ini. Dan selalu furoda ini last minute. Detik-detik haji mau tutup. Gitu ya. Nah, dengan dirubah B2C saat ini, furoda jadi B2C melalui syarikat, gitu ya. Dan syarikat ini sudah mengajukan yang ditunjuk itu, gitu ya. Maka insya Allah bulan Ramadan sudah jelas semuanya tentang usernya, tentang persiapan kapan mau diisi dan segala sesuatunya. Ini mudah sekali dan ini akan lebih aman. Dan pastinya pemerintah Saudi kenapa dirubah ini? Sehingga keuntungannya itu bukan masuk kepada para amir, keluarga kerajaan, tapi masuk pada negara. Ini akan lebih bagus. Ini kesempatan bagi kita. Maka jangan sia-siakan kita. Kalau perlu, yuk kita bersatu, karena kolaborasi adalah kekuatan untuk menguasai hilirnya. Terima kasih. Kerjasama ini ditandai dengan ditandatanganinya kesepakatan bersama dalam rangka pengelolaan haji khusus, dengan konsep B2C di Indonesia. Demikian Akurat News TV melaporkan.